Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersyukur sebab Tuhan baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan untuk selama-lamanya. Menaikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kepadamu, menaikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu.
hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, memuliakanmu. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Kami agungkan namamu, Yesus. Ya Allah baik, Kau sungguh baik. Kau sangat baik, Kau teramat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, tinggikan namamu, terpujilah, haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya.
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menjagai kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami menyembah. Kami menyembah. Sebab Engkau yang dipuji disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Karena setiap perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Perbuatan-Mu besar, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi-Mu. Engkau sanggup, Engkau mampu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Immanuel yang beserta kami. Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan, yang menyediakan dengan limpah bagi kami. Engkau Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau Yehova Nisi, Engkau panci-panci keselamatan kami. Engkau Yehova Shalom, yang memberikan damai bagi kami. Damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami tidak sama seperti yang dunia berikan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari. Kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan, mengagungkan nama Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau, tidak ada yang sama sepertimu. Engkau satu-satunya. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, kemurahan dan kebajikan-Mu belantang yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memenuhi semua keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji namamu. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
sebab tidak ada lain yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Sebab kami tak takut, kami tak gentar jalani hari-hari hidup kami. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami, melindungi, menjagai, bahkan Engkau yang memberkati kami. Terima kasih. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Oh, gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Mu dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Amin, amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu ya aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku,
Yesusku, dalam-Mu, Yesusku. Amin, amin. Dalam-Mu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Engkau yang menjagai hidup kami. Engkau yang melindungi, bahkan Engkau yang memberkati kami. Suatu hati kami limpah dengan ucapan syukur. Nah, kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini. Untuk kami mau terus setia padamu, percaya kepadamu, dan mempercayakan hidup kami ke dalam penggembalaan. Dan kami mau percaya firman. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Halo. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah di Ayub pasal yang ke-8. Kita sudah sama-sama baca dan kita sudah sama-sama mendapatkan pemaparan bahwa dari pasal kitab Ayub pasal 4 bahwa Ayub mendapatkan nasihat-nasihat dari sahabat-sahabatnya. Dan hari ini bahwa di pasal yang ke-8, sahabat Ayub yang kedua yang bernama Bildad memberikan perkataannya ataupun nasihatnya. Tapi dalam perikop ini, di pasal 8 ini, jelas bahwa kalau kita baca isi dari nasihat Bildad itu lebih kepada dia menuduh Ayub dan menghakimi Ayub. Bahwa segala apa yang Ayub lakukan itu yang terjadi di dalam hidup Ayub, Bildad menganggap itu adalah dosa, apa yang sudah dilakukan oleh Ayub dosa, dan dosa itu mendatangkan hukuman buat Ayub. Dan kita akan sama-sama baca melalui pasal 8 ini ada beberapa dosa-dosa yang dipaparkan oleh Bildad tentang Ayub. Di dalam Ayub pasal 8, dengan judul perikop, Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara? Berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakah Allah membengkokkan keadilan? Masakah yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Di ayat yang keempat, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran dosa. Pelanggaran mereka. Nah, di ayat yang keempat, dosa yang pertama dikatakan oleh Bildad, apa yang dialami Ayub itu kemungkinan karena anak-anaknya telah melakukan dosa ataupun melakukan pelanggaran. Di ayat 5, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Ayat ke-6, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Dan poin dosa kedua yang dipaparkan oleh Bildad bahwa Ayub hidupnya tidak bersih dan tidak jujur, sehingga dia mengalami ini semua. Ayat ke-8.
Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Jadi yang ketiga, Bildad menuduh bahwa Ayub itu melupakan Allah. Dia menganalogikan itu bahwa hidupnya seperti tumbuh-tumbuhan, seperti pandan tadi seperti yang kita baca. Hidup orang-orang yang orang fasik, orang yang tidak mau hidup takut Tuhan itu adalah terus di ayat yang ke-14, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Itu adalah rapuh gitu. Terus dosa yang berikutnya yang dipaparkan oleh Bildad adalah ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Dan akibatnya adalah ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman, akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu, tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Jadi Bildad juga menuduh Daud bahwa ia tidak bersandar kepada Tuhan, bahwa dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Di ayat yang ke-20 dilanjutkan, ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh, ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak, pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Dan yang terakhir bahwa Bildad menuduh Ayub itu hidupnya tidak saleh. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bildad ini tentang keadilan Allah itu sangat tidak benar, apalagi tentang dosa-dosa kehidupan Ayub. Padahal dengan jelas ayat pasal pertama di ayat yang ke-8 yang sudah kita baca melalui pembacaan kitab Ayub untuk pertama kali, jelas sekali bahwa Tuhan memuji Ayub. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, di Perjanjian Lama, yang saya ingat itu, Ayub adalah orang kedua yang dipuji Allah. Tidak pernah banyak Tuhan memuji manusia, tetapi Ayub adalah orang yang kedua setelah Musa. Allah memuji Musa bahwa di bawah kolong langit ini, di bumi ini tidak ada hati yang selembut Musa. Bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya. Dan orang yang kedua yang dipuji Allah itu adalah Ayub. Bahkan dengan jelas di dalam di pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu berkata, ketika percakapan Allah dengan iblis, itu jelas bahwa apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia orang yang hidup jujur, dia orang yang saleh, dia tidak pernah berbuat kejahatan. Nah, apa yang dipaparkan oleh Bildad kepada Ayub itu jelas tidak benar. Dan ini pun menjadi murka Allah. Nanti kalau pada pasal terakhir 42 kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Ayub itu juga menjadi murka Allah. Karena apa yang disampaikan oleh konsep Bildad tentang keadilan Tuhan itu, versinya Bildad itu adalah tidak benar. Jadi Bildad menganggap bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus apa yang saya dapatkan adalah bahwa kita harus sungguh sangat mengerti
tentang konsep salib di hati Allah itu sudah ada sejak dahulu, bahkan sejak manusia belum jatuh dalam dosa dan Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, maka ada konsep salib itu sudah ada di hati Allah, bahwa tentang kasih dan keadilan Allah yang akan berkorban melalui pengorbanan Yesus. Jadi serta-merta segala apa yang dialami Ayub itu bukan hukuman Tuhan. Jadi baik itu ketika kita mengalami berkat Tuhan yang kita maksud, misalnya kemakmuran, kelimpahan, ataupun hal yang baik, itu bukan pertanda Tuhan memberkati. Dan sekalipun itu kesusahan, kehilangan, sakit, penyakit, penderitaan, seperti yang Ayub alami ini, itu pun hal buruk itu juga bukan pertanda Tuhan menghukum. Jangan kita pernah punya konsep bahwa Tuhan itu suka menghukum. Kita sudah tahu bahwa setiap berkat itu adalah artinya segala sesuatu yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan kita juga sudah tahu bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini pada akhirnya itu hal baik buat Ayub. Kalau kita boleh melihat setiap apa kita mendengar, kita melihat, mungkin di dunia ini tidak ada yang seperti yang dikeluhkan Ayub kemarin, hidup ini berat. Mungkin tidak ada yang seberat Ayub. Di dalam satu hari dia harus kehilangan semuanya, segalanya, bahkan tubuhnya, orang-orang yang dikasihinya, anak istrinya yang menjadi. Tetapi kita tahu bahwa Ayub benar-benar proses hidupnya untuk dia sampai kepada mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, bahwa Allah itu mau kita punya hubungan, bukan semata-mata kita sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi Tuhan mau kita itu kenal Dia. Nah, demikianlah apa yang dialami oleh Ayub. Pada akhirnya kita akan baca itu di pasal yang ke-39 ketika dia mulai menyadari kesalahannya, dan di pasal yang ke-42 dia benar-benar mengakui bahwa selama ini dia hanya tahu tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada akhirnya Ayub mengakui bahwa dia sungguh memahami Tuhan, dia sungguh mengenal Tuhan. Bahkan dalam proses hidupnya ini dia mempraktekkan firman. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan Ayub pada akhirnya, Tuhan meminta Ayub untuk mendoakan teman-temannya, untuk melepaskan berkat bagi teman-temannya, untuk mengampuni teman-temannya. Nah, ketika Ayub melakukan itu, barulah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, Bapak Ibu, yang juga perlu kita ketahui bahwa tentang konsep salib itu dan juga tentang keadilan Tuhan, bahwa Dia itu Allah. Jadi apapun Allah bisa buat atas hidup kita. Allah itu berdaulat. Dia bebas melakukan apapun. Yang itu sangat sulit kita pahami. Bahkan untuk kita cerna. Karena otak kita manusia ini adalah kecil dan terbatas. Tetapi Allah itu adalah yang tidak terbatas. Jadi kita tidak bisa membatasi apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu juga bukan Tuhan yang keisengan, bahwa Dia suka menghukum, Dia bertindak sewenang-wenang, bahwa jelas sekali kita sudah mempelajari tentang firman Tuhan bahwa itu tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan. Jadi ketika konsep salib di mana kasih dan keadilan Tuhan itu bertemu melalui pengorbanan Yesus. Jadi hati Bapa itu, hati Allah itu, konsep salib itu sudah ada sejak dahulu. Dan apa yang dialami Ayub ini bukan karena hukuman Tuhan. Jadi kita jangan berpikir perjalanan kita mengiring Tuhan ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan dosa, kita ketakutan bahwa Tuhan akan menghukum kita. Tidak, Bapak Ibu ya.
bahwa seperti saya katakan tadi, konsep salib di hati Allah itu luar biasa. Kita tidak bisa memahami betapa kasihnya dari sejak dahulu, kasih Allah itu kepada kita. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu melakukan segala sesuatunya itu untuk kebaikan bagi setiap kita. Dan kita untuk meneguhkan kita, saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pemaparan tentang di pasal yang ke-8 ini, bahwa ingatlah selalu akan konsep salib hati Bapa itu bagi kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini kita belajar seperti secara keseluruhan saya katakan bicara kitab Ayub tentu memang agak susah, agak sulit kalau kita pilah-pilah sepenggal-sepenggal, tapi secara keseluruhan bahkan seperti apa yang istri saya tadi katakan, Ayub itu salah satu orang yang dipuji di dalam Yakobus pasal 5, tapi tentu konteks yang ditulis oleh Yakobus pun itu sebuah keseluruhan. Karena di situ juga dikatakan ketekunan Ayub dan pada akhirnya. Jadi itu sebuah episode kehidupan yang memang harus kita belajar secara keseluruhan. Tapi tentu bicara pasal demi pasal kita bisa pahami bahwa seperti yang saya katakan, bicara tentang kitab Ayub, kita harus belajar membedakan dua hal, yaitu pengetahuan tentang Tuhan dan pengenalan tentang Tuhan. Memang kalau kita hanya sebatas tahu tentang Tuhan, nah orang-orang yang tahu tentang Tuhan, yang saya katakan itu sama saja dengan orang yang beragama. Nah kan sering kali justru memang pengetahuan kita tentang Tuhan itu akan menjebak kita untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena memang kita tahunya Tuhan itu kan Tuhan yang kasih, tapi dia juga Tuhan yang adil. Nah, ya kita harus paham dalam konteks perjanjian lama, Allah yang adalah kasih tidak mau menghukum, tapi Allah yang adil, dia harus memberikan ganjaran kepada setiap kesalahan dan dosa. Nah, jadi yang saya maksud dan istri saya maksud tadi katakan, ini kan build up di dalam pengetahuannya tentang Allah, dan dia menilai tentang apa yang terjadi dalam hidup Ayub yang dilihatnya secara kasat mata, dan dengan pengetahuannya tentang konsep Allah, bahwa Allah itu memang kasih, tapi Allah juga akan mendisiplin atau memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat salah. Nah, sehingga pada kenyataannya di lapangan, bahkan sampai hari ini, seringkali saya temukan, setiap kali ada orang yang memiliki kejadian atau peristiwa sulit dalam hidupnya, maka sebagian besar orang yang beragama, bahkan kadang orang Kristen juga berkata dan bertanya, dosa apa sih yang sudah kamu buat? Kok sampai Tuhan izinkan hal itu terjadi, walaupun tidak memakai kata Tuhan menghukum. Karena memang pengetahuan kita tentang konsep Allah, kalau hanya sebatas pengetahuan, ya standarnya seperti itu. Allah itu kasih, Allah itu adil. Nah, sehingga seringkali kita hubung-hubungkan keadaan sulit itu dengan sebuah hukuman. Makanya melalui kitab Ayub ini kita mau belajar, kita bukan hanya menjadi orang yang sekedar tahu tentang konsep tentang Allah, atau kalau bahasa yang sering kita dengar, kita bukan cuma orang yang bisa bicara tentang Tuhan, tapi mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar mengenal Tuhan itu secara pribadi, yaitu orang-orang yang bisa berbicara dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memahami semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah kebaikan Tuhan, maksud Tuhan. Sehingga kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kita bisa menghibur dan meneguhkan orang ketika dalam kesulitan-kesulitan hidup.
Jadi secara konsep agama, apa yang disampaikan oleh Bildad, bahkan dengan judul perikop jelas itu adalah membela hukuman Allah. Karena memang kita tahu di fasa-fasa sebelumnya kan Ayub mulai marah tentang keadilan Tuhan. Ayub mulai kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan dia alami. Karena itu tadi, sebagai orang yang tahu tentang Tuhan, Ayub berpikir, ya aku sudah lakukan bagian aku, harusnya Tuhan nggak punya hak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, makanya seringkali ada banyak anak-anak yang kalau nggak bisa memahami isi hati orang tua, kadang anak-anak hanya sebatas tahu konsepnya, kalau aku buat baik, harusnya orang tua harus kasih reward. Kalau aku buat salah, ya oke lah kasih disiplin hukuman. Nah, tetapi terkadang ada begitu banyak anak yang tidak memahami isi hati orang tuanya, kasih dari orang tuanya, karena terkadang konsep dari sisi pengetahuan manusia yang terbatas, sisi pengetahuan anak yang terbatas, kadang yang dimaksud kasih itu pokoknya semua yang diberi, apa yang diminta pokoknya diberi itu baru namanya kasih. Kalau nggak dikasih, berarti itu nggak kasih. Itu jahat. Nah, itu kan konsep pengetahuan yang salah. Seringkali kadang kita orang tua tahu untuk kebaikan anak kita, kalau dia minta sesuatu yang mencelakakan dia, ya kita nggak kasih. Bahkan terkadang kita harus memberi disiplin kepada anak kita, didikan kalau bahasa Ibrani, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Nah, tapi kalau orang nggak mengenal secara pribadi, hanya sekedar tahu konsep tentang Allah, ya akan seperti apa yang istri saya katakan, akan lebih banyak kepada seperti penghakiman-penghakiman. Makanya konsep keseluruhan belajar kitab Ayub, kita bukan lagi hanya sekedar mengetahui tentang siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, tapi mari kita belajar benar-benar mengenal sehingga kita bisa memahami Tuhan itu sendiri. Seperti yang istri saya tadi katakan, sebenarnya konsep atau prinsip salib di hati Allah itu sudah ada bahkan sejak dalam kekekalan, sebelum menciptakan langit, bumi, bahkan manusia. Nah, itu sikap pengenalan yang harus kita mengenal tentang Tuhan. Tapi sekali lagi, bicara tentang Ayub pasal 8, apa yang disampaikan oleh Bildad, itu berdasarkan pengetahuannya tentang Allah. Sebatas kemampuan manusia yang terbatas. Ya kalau kamu buat baik, Tuhan akan lakukan hal yang baik. Kalau kamu lakukan kejahatan, ya Tuhan akan hukum. Itu pengetahuan standar tentang Tuhan. Dan semua agama akan clear tentang hal itu. Nah, tapi sekali lagi, kita belajar secara keseluruhan kitab Ayub ini adalah bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mari kita belajar mengenal dan memahami. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita nggak menilai berdasarkan pengetahuan dasar tadi. Seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak anak-anak kadang nggak mengenal dan memahami maksud hati orang tuanya. Dia pikir kalau kasih, semua apa yang dia minta harus diberi. Itu namanya kasih. Kalau enggak, berarti jahat. Nah, itu kan pemahaman-pemahaman pengetahuan dasar. Tapi sekali lagi, mari belajar kitab Ayub, kita bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan istri saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Ali. Nanti ditutup oleh Ibu Pijem. Oke, selamat pagi semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Buat napas, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, Bapak. Buat segala hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Bu Vincent yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati dia, pakai dia semakin luar biasa lagi Bapak.
Berkati suami, anak-anaknya Tuhan berkati. Dimanapun dia berada, perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya Bapa. Kami sepakat menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kasih-Mu. Apa menjadi doa dan pergumulannya, biarlah Allah yang mendengar dan menjawab Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan, kami berdoa, kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati pemimpin kami memberkati semua Tuhan, kabinet-kabinet Pak Jokowi Tuhan yang saat ini memimpin. Kami memberkati Bapak. Kami memberkati rapat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, sampai RT Tuhan, lurah, camat, semuanya Tuhan kami memberkati Bapak. Biar mereka bekerja dengan hati Tuhan. Tujuan mereka melayani Tuhan, bukan tujuannya mencari uang Bapak. Kami berdoa, kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami juga memberkati Jambi di mana Tuhan percayakan untuk kami tinggal Bapak. Kami memberkati hasil bumi Jambi Tuhan, kami memberkati Bapak. Biar Tuhan, nama Tuhan dimuliakan di Jambi Tuhan. Kami percaya Jambi penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Jambi ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Biar Tuhan semua Tuhan berjalan dengan lancar Bapak. Ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini kami berdoa, kami memberkati Jambi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah atas kota Jambi Tuhan. Kami serahkan Jambi ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang hadir Koram Deo hari ini, baik yang tidak hadir Tuhan, kami memberkati Bapak. Bapak dimanapun kami berada saat ini, apapun kondisi hati kami saat ini Bapak, apapun kondisi posisi hati kami saat ini, hamba serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Hamba berdoa jika ada kami yang sakit, hamba berdoa Tuhan biar bilul-biru menyembuhkan Tuhan. Ada kami yang Tuhan dalam masalah Bapak, hamba percaya Tuhan Engkau jalan keluar, Engkau solusi bagi hidup kami Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan-Mu, penyertaan-Mu menyertai kami senantiasa Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semua anggota Koram Deo ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami hidup dalam penyertaan-Mu, kami hidup dalam perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, aktivitas kami Tuhan dari pagi ini sampai nanti malam Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya, kami memulai melangkah Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mulai pagi hari ini Bapak, kami percaya kami memulai setiap hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang kami pegang, apapun yang kami buat, Tuhan buat kami berhasil. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami juga berdoa buat Lucy dan Denny dan keluarga besarnya Bapak yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya sudah kembali kepadamu. Biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang sejati itu yang akan menghiburkan dan menguatkan buat Lucy dan Denny dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak yang baik. Buat pagi hari ini kami akan masuki hari baru ini bersama dengan Engkau di dalam penyertaan yang sempurna. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal memagari menyertai kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Dan biarlah hidup kami terus jadi berkat, pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Silakan yang berolahraga. Munculkah yang Willy paginya